Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan merancang sistem informasi pemasaran. Jadi saat ini pemasaran modern tentu saja dia membutuhkan informasi yang banyak ya, variabelnya banyak ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat ya. Kenapa kita butuh informasi yang akurat? Karena dengan informasi semakin banyak mempertimbangkan aspek yang banyak, maka harapannya pengambilan keputusan baik untuk pemasaran ya, produksi dan lain-lain itu akan bisa menjadi lebih bagus ya. Oke, kemudian dengan kemajuan industri 4.0 ya, di mana di situ membuat industri ini banyak otomatisasi ya, kemudian menggunakan sistem informasi ya, sistem informasi termasuk hubungannya dengan big data ya. Kemudian ada juga AI ya, artificial intelligence, membuat pebisnis ini akan semakin kompleksnya, semakin kompleks untuk mendapatkan berbagai data dalam pengambilan keputusannya. Ya. Kemudian perkembangan bisnis juga membuat pendapatan per kapita akan semakin meningkat, karena contohnya saja untuk pemasaran tidak hanya di lokal ya, tapi bisa dengan mudah kita melakukan promosi untuk pasar internasional. Nah, dengan ada perkembangan iptek ya, kemudian adanya peluang-peluang ya, kemudian ada perubahan lingkungan ya, lingkungan pemasaran, perkembang perilaku konsumen pun menjadi berubah ya. Kalau misalnya dengan adanya sistem informasi ataupun kita kenal adanya marketplace ya, membuat orang berubah perilaku pembeliannya yang dulu memang harus datang ya, kunjungan ke ke apa, ke toko gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah bisa melakukan pembelian lewat aplikasi ya, aplikasi di masing-masing handphone. Oke, kemudian untuk jenis informasi di sini ada dijelaskan ya, terkait ada data administratif ya, kemudian ada juga data realita ya. Data realita itu yang hubungannya dengan fakta ataupun data yang terjadi di saat ini ya, misalnya terkait dengan apa itu pesaing ya, pajakan, data ekspor impor ya, perubahan harga bersaing, inflasi dan lain-lain, itu memang sekarang sudah jauh lebih transparan ya. Dan dimana kalau misalnya kita banyak laporan-laporan ya terkait dengan misalnya laporan tren penjualan retail ya di Indonesia ya, bisa terlihat di situ setiap eh, brand dari retail itu ya, misalnya untuk Alfamart, Indomaret ya, kemudian ada Lotte Mart ya, Hero dan lain-lain, kita bisa dapat mereka punya pemasaran tuh berapa ya, berapa triliun setiap tahun ya. Kita bisa dapatkan itu ya dengan by internet. Artinya saat kita bisa mendapatkan data seperti itu, kita bisa mengukur kinerja dari misalnya kita punya perusahaan-perusahaan kita ya dibandingkan dengan pesaing. Kemudian kita juga butuh data untuk perencanaan ya, perencanaan lebih lanjut dari data yang ada ya, apakah terkait dengan pemasaran, harga ya, dan lain-lain. Kemudian untuk pengendalian juga ya, pengendalian juga kita bisa membuat sebuah tujuan yang lebih spesifik ya, misalnya tujuan kita adalah untuk meningkatkan share, market share, atau misalnya untuk meningkatkan eh, basket size ataupun rata-rata pembelian konsumen ya. Itu bisa kita lakukan based on data. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana jenis kebutuhan informasi yang diterangkan dapat disusun model sistem informasi pemasaran ya, yang masih diperlukan unit kerja lain. Jadi di sini ada unit penyeleksi kebutuhan data ya, kemudian ada data apa saja yang dibutuhkan ya. Kemudian kita ada marketing support ya, untuk memisahkan mana data yang bisa digunakan ya, mana data yang belum diperlukan saat itu.
Kemudian juga sekarang ada artificial intelligence system ya. Bagaimana kita dengan sistem ini terbantu ya untuk minimal misalnya untuk mentabulasi ya, juga membantu untuk memisahkan data ya. Kemudian dari data yang tersaji, maka itu bisa dianalisis oleh seorang data analis ya biasanya. Dari data analis dia berikan kepada orang yang memang pengambil keputusan. Kemudian untuk marketing intelligence, ini bagaimana dia menentukan atau memplanning ya, merencanakan informasi apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian dia berkomunikasi dengan stakeholder ya, misalnya kayak pelanggan, pemasok, distributor. Atau mereka ada kala juga melakukan riset ya, melakukan riset, memberikan mereka kuesioner ya, atau beberapa pertanyaan. Kemudian bisa juga kita dapatkan dari buku ya, dari secara elektronik di internet ya. Kemudian ada surat kabar, publikasi, atau kita masuk ke asosiasi ya, ke asosiasi yang terkait dengan bisnis kita ya. Nah, di situ biasanya bisa saling tukar menukar informasi. Ya. Kemudian setelah data dikumpulkan, maka masuk ke dalam tahap analis ya. Tahap analis di situ di apa diolah ya, diolah datanya, dipilih dipilah ya, mana yang relevan ya untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kemudian baru di-share ya, baru di-share dengan pengambil keputusan ataupun dengan departemen yang terkait. Nah, dengan adanya marketing intelligence ini, minimal kita bisa memahami bagaimana kondisi saat ini, kemudian membuat strategi untuk menghadapi kondisi ya. Kemudian kita juga bisa membuat keputusan ya, keputusan yang terbaik ya. Juga untuk membuat inovasi ya, kira-kira hal apa saja yang bisa ditingkatkan ya sesuai dengan kebutuhan dari target pasar ya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah kita hasil dari eh, eh, untuk kegiatan intelijen sendiri, ini biasanya membutuhkan sumber daya ya, sumber daya memang bisa mengambil data sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan ya. Itu biasanya dari bagian sales ya, biasanya mereka banyak berinteraksi dengan calon konsumen atau konsumen ya. Nah, di situ bisa didapatkan informasi terkini ya, terbaru tentang kebutuhan pasar ya, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga hubungannya dengan kebijakan pemerintah ya, misalnya ada kebijakan baru dari pemerintah yang memang berdampak langsung terhadap kondisi perusahaan ya. Misalnya dulu itu sempat ada pembatasan karena terkait dengan COVID-19 ya. Operasional perusahaan itu sempat terganggu. Kemudian tadi sudah dibahas ya, cara mendapatkan datanya bisa lewat internet, ya kemudian bisa juga obrolan, sambungan telepon dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk analisis lingkungan itu bisa dilihat dari demografi ya, tingkat pertumbuhan penduduk, sebaran, ya. Kemudian daya belinya bagaimana ya. Kemudian bagaimana terkait dengan nilai-nilai sosial, ya. Kemudian tingkat pendidikan, ya. Kemudian rumah tangga, kemudian geografi, ya. Kemudian dari ekonomi bagaimana ya. Kemudian sosial budaya, kemudian teknologi, lingkungan politik, lingkungan alam. Oke, mungkin itu sedikit ya. Jadi intinya bahwa di sistem informasi ini sangat berguna untuk menghadapi tantangan ke depan ya, karena memang marketing intelligence ini butuh untuk menjadi bagian pengambil keputusan yang terbaik ya. Juga
jadi bagian untuk merancang perencanaan pemasaran, coba pemasaran ke depan. Nah, untuk datanya sendiri bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ya, baik melalui langsung ke stakeholder ataupun melalui internet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.